Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Zares. Kali ini kita akan belajar tentang teks fantasi. Teks fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir, daya hayalan yang dituangkan dalam bentuk cerita. Dengan kata lain, teks fantasi ialah cerita yang berasal dari hayalan atau fantasi. Pernahkah kalian membaca atau menonton cerita fantasi? Ibu yakin sudah pernah ya, karena banyak sekali contoh-contoh buku atau film-film fantasi. Contohnya, ada Harry Potter, Kurcaci, Putri Duyung, dan masih banyak yang lainnya. Kalau masih bingung cerita fantasi seperti apa, Ibu akan jelaskan ciri-ciri umum cerita fantasi. Yang pertama, terdapat keanehan atau keajaiban. Dalam cerita tersebut, sang tokoh memiliki keajaiban. Contohnya, dia memiliki kekuatan super yang sebenarnya di dunia nyata itu tidak ada yang seperti itu. Tapi di cerita fantasi itu ada. Ini adalah contoh dari atau ciri umum dari cerita fantasi. Yang kedua adalah ide cerita tidak terbatas, yang artinya adalah sang penulis tidak dibatasi oleh realitas atau kenyataan. Boleh berupa irisan dunia nyata dan dunia hayalan atau pure dunia hayalan saja. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar. Maksudnya di sini adalah dalam teks fantasi, latar yang digunakan sangatlah bebas. Boleh menggunakan latar yang ada dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tokohnya unik. Tokoh dalam cerita imajinasi biasanya unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Karena tokoh cerita itu memiliki kesaktian tertentu. Inilah yang menjadi kekhasan atau ciri khas dari teks fantasi, yaitu tokohnya unik. Yang kelima, bersifat fiktif. Fiktif artinya tidak nyata. Yang keenam, bahasanya ekspresif dan variatif. Karena ini merupakan karya sastra, bukan non-sastra ya, sehingga bahasanya tidak menggunakan bahasa yang formal. Yang namanya sebuah karya sastra memang seperti itu. Supaya membaca atau penonton merasa terhibur, itu tujuan utamanya. Setelah Ibu menjelaskan ciri-ciri umum cerita fantasi, Ibu ada pertanyaan nih. Kira-kira film Spider-Man atau tokoh Spider-Man ini masuk tidak dalam kategori cerita fantasi? Dan jawabannya adalah sudah pasti iya. Tidak boleh tidak ya jawabannya. Karena kalau di dunia nyata kita kan tidak bisa terbang. Tapi kalau di cerita fantasi, tokoh ini adalah tokoh yang bisa terbang dengan menggunakan kekuatannya, melompat ke sana kemari, dan dia juga adalah tokoh pahlawan yang memberantas kejahatan, membantu kaum lemah seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh teks fantasi atau tokoh fantasi. Teks fantasi atau cerita fantasi juga memiliki jenis-jenis. Jenisnya ada dua. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Yang kedua, berdasarkan latarnya. Berdasarkan kesesuaiannya, teks fantasi dibagi menjadi dua, fantasi total dan fantasi irisan. Fantasi total, semua yang terdapat pada cerita semuanya tidak terjadi dalam dunia nyata. Dengan kata lain, 100% itu melenceng jauh dari kehidupan nyata kita. Jadi 100% ya. Fantasi irisan adalah
cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwanya pernah terjadi pada dunia nyata. Jadi ketara ya bedanya, ada kata total dan irisan. Kalau total 100%, kalau irisan tidak 100%. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang jenis fantasi berdasarkan latarnya. Berdasarkan latarnya itu, cerita teks fantasi itu ada dua, sejaman dan lintas waktu. Sejaman artinya cerita ini menggunakan satu zaman, misalnya menggunakan saat ini saja. Jika menggunakan zaman prasejarah, maka menggunakan zaman prasejarah sampai habis. Jika lintas waktu, artinya dia boleh menggunakan 2 atau 3 waktu. Misalnya seperti masa kini dicampur dengan prasejarah atau dicampur lagi dengan masa akan datang, 1000 tahun akan datang. Nah, seperti itu ya Kak ya. Gampang ya. Penjelasan tentang teks fantasi sudah panjang lebar. Supaya kalian lebih paham, Ibu akan membacakan salah satu contoh teks fantasi yang berjudul Sepasang Penyihir. Di suatu desa yang damai, hiduplah 2 saudari kembar yang mempunyai kekuatan sihir. Mereka ialah Pino dan Pina. Walaupun mereka saudara kembar, sifat keduanya sangatlah berbeda. Pino mempunyai sifat sangat sombong, serta Pina mempunyai sifat yang baik hati. Pino mempunyai keistimewaan menguasai ilmu sihir lebih tinggi dibanding Pina, sehingga memamerkan kemampuannya dengan sombong. Pina ialah kakak dari Pino. Ia selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatan itu kepada teman-temannya atau menggunakan sihir dengan sembarang tempat. Akan tetapi, Pino selalu saja membantah dan berpikir bahwa Pina iri dengan kemampuan sihir yang dimilikinya. Sikapnya semakin kesini semakin menjadi-jadi. Saat itu diubahnya seluruh benda di sekitarnya menjadi batu, termasuk di dalamnya hewan ternak warisan keluarganya. Nina masih terus berusaha menasehati si adik, akan tetapi tetap keras kepala dan angkuh, merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat di dunia ini. Ada satu benda lagi yang belum diubahnya pada saat itu, yaitu kaca. Pino yang membacakan mantra dengan niat merubah kaca menjadi batu, ternyata kebalikannya. Karena mantra tersebut terpantul dengan kaca menuju arah Pino, maka akhirnya Pino pun berubah menjadi batu. Dengan keadaan adiknya seperti itu, Pina bergegas memberitahukan guru sihir dengan berharap bantuannya untuk membebaskan adiknya atas sihir yang diperbuatnya sendiri. Tetapi guru sihir tidak bisa membantu karena mantra itu bersifat abadi. Kasihan ya. Jadi ini merupakan cerita fantasi karena ada saudara kembar yang memiliki kekuatan magic seperti itu. Amanat dari cerita ini ialah janganlah menggunakan kelebihan kita untuk hal-hal yang negatif. Kemudian kita juga tidak boleh sombong karena kesombongan itu merugikan diri sendiri. Nah, sebelum Ibu akhiri video ini, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Yang pertama, Ibu tadi menjelaskan tentang pengertian teks fantasi, yaitu teks fantasi itu adalah cerita yang berdasarkan dari hayalan atau fantasi seseorang. Yang kedua, ciri umumnya ialah terdapat keajaiban, kemudian ide ceritanya tidak terbatas, latarnya tidak terbatas, tokohnya unik, bersifat fiksi,
Dan yang terakhir, bahasanya variatif dan ekspresif. Dan yang terakhir, kita tadi juga membahas jenis-jenisnya. Ada 2, berdasarkan kesesuaian dan berdasarkan latar. Ibu harapkan 3 hal ini kalian sudah paham ya, karena Ibu sudah menjelaskan dan sudah mengulang kembali supaya materi ini terasa lebih mudah dimengerti. Tidak terasa, materi pengenalan teks fantasi sudah selesai. Ibu harapkan video ini bermanfaat buat kalian, terutama yang sedang belajar teks fantasi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.